Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wasmini, alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Wasmini? Alhamdulillah sehat Ibu Yeni. Nah, Bu Yeni minta tolong kepada Bu Yeni ya untuk menjadi berperan sebagai coach yang bertugas melakukan pembelajaran di kelas, dan saya sebagai supervisor buat Ibu Yeni. Nah, untuk supervisor ini yang akan saya lakukan itu adalah supervisor akademi yang terdiri dari 3 tahapan ya Bu Yeni. Yang pertama itu tahapan pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu tahapan observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini itu kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait dengan kesiapan Ibu Yeni untuk melakukan atau melaksanakan supervisi di kelas nanti. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Yeni nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan dari Ibu Yeni sendiri dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Yeni dalam proses pembelajaran. Untuk itu marilah membuka percakapan pada siang hari ini. Boleh saya tahu itu harapan Ibu Yeni dari pertemuan kita siang hari ini itu apa? Ya, baiklah. Ya, saya senang sekali Bu. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan lakukan Bu. Oke, baik Ibu Yeni. Tujuan kita siang hari ini adalah berdiskusi terkait persiapan Bu Yeni dalam melaksanakan supervisi nanti ya. Kalau boleh saya tahu nih, Bu Yeni itu akan menyampaikan materi tentang apa? Baik Bu, saya akan menyampaikan materi tentang memahami isi Pancasila, simbol-simbol Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Wah, menarik sekali Ibu Yeni. Terkait dari materi yang Bu Yeni sampaikan tadi tentang memahami isi Pancasila, simbol-simbol Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Bu Yeni? Tujuan pembelajarannya diantaranya peserta didik mampu menyebutkan 5 sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan sikap yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarga. Peserta didik mampu menerapkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila di lingkungan keluarga. Wow, menarik sekali Bu Yeni dan sangat luar biasa tujuan pembelajaran yang Bu Yeni sampaikan tadi. Namun dari tujuan pembelajaran itu, adakah prioritas yang ingin disampaikan pada saat pembelajaran Bu Yeni? Ya, oke. Yang saya prioritaskan dalam tujuan pembelajaran ini diantaranya siswa mengamati contoh gambar-gambar tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang saya tampilkan di PowerPoint. Bagus sekali itu. Siswa dapat menyebutkan nama kegiatan yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan mengamati gambar-gambar yang dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Saya juga membagi 2
dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A itu tugasnya mengelompokkan gambar-gambar yang sudah saya sediakan, dan mereka itu mengelompok-kelompokkan gambar tersebut sesuai dengan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarga. Kelompok B tugasnya menyebutkan nama kegiatan dari gambar yang sudah saya sediakan. Nanti ditambahkan di LKPD. Keren sekali ini. Jadi ada kerjasama yang baik ya antara teman-teman pada saat pembelajaran ya. Oke, jadi area yang diprioritaskan itu yaitu yang tadi pertama itu adalah mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, yang tampilkan di PowerPoint. Terus siswa itu menyebutkan nama kegiatan yang sesuai gambar yang sudah disiapkan oleh Bu Yeni dan peserta didik mengamati. Terus dari gambar tersebut peserta didik itu mampu menyebutkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Terus Bu Yeni tadi juga membagi dua kelompok, yaitu kelompok A dan B. Ini menurut saya itu adalah luar biasa sekali Ibu Yeni. Nah, kalau boleh saya tahu ini ya, apa saja nih yang sudah disiapkan Bu Yeni untuk kegiatan supervisi nanti? Baik, yang saya persiapkan untuk nanti saya disupervisi itu adalah rencana pembelajaran yang saya buat RPP. Belajar ya Bu Yeni, itu berdiferensiasi. Bagus sekali. Ya, juga mencoba mencantumkan pembelajaran sosial emosional dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu berikan bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan pembelajaran sosial emosional ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, Bu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat dalam 2 kelompok. Ya, nah nanti berbeda-beda Bu. Mereka mendapatkan LKPD-nya itu berbeda-beda. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya sampaikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Untuk asesmennya ada 2 kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja sama. Alhamdulillah ya Bu Yeni, dari penyampaian Bu Yeni itu sudah terperinci sekali ya rencana apa saja yang akan dilakukan, terus persiapan-persiapannya juga sudah dilakukan. Nah, Alhamdulillah Bu Yeni. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang digunakan di modul ajar Bu Yeni dalam pembelajaran besok? Strategi yang saya gunakan di RPP ini, saya menerapkan modul pembelajaran berdiferensiasi. Karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa ini gaya belajarnya ada kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual. Nah, untuk kedua kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda. Misalnya kalau kelompok A, mereka akan belajar mengelompokkan gambar-gambar yang sudah saya sediakan dan mereka mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan kelompok A tersebut. Nah, kelompok B menyebutkan nama kegiatan dari gambar-gambar yang sudah saya sediakan tersebut dan mengamati gambar yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarganya. Kelompok B juga nanti mengamati kelompok A seperti itu. Luar biasa sekali Ibu Yeni dalam pembelajarannya. Jadi Ibu Yeni itu tadi itu kan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, dengan gaya belajar yang memang siswa itu berbeda-beda. Itu menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa sekali, dan rasanya sudah tidak sabar saya ingin melihat pembelajaran dari Bu Yeni. Nah, setelah saya mendengar ini persiapan dari Bu Yeni, strategi yang Bunda sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan nih Bu Yeni akan melaksanakan pembelajaran ini? Ya, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Selasa besok
saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke. Nah, jadi besok pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Bu Yeni untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu Yeni. Kemudian setelah itu Ibu Yeni melakukan kegiatan pembelajaran. Kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita atau diskusi kita kali ini? Oke, baik. Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Oke, Bu Yeni. Nah, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Ibu Yeni untuk berbincang-bincang dengan saya di pelaku observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas Ibu Selasa besok, Ibu Yeni. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Ya, semuanya? Nah, sebelumnya buku absensi terlebih dahulu ya. Ada ini namanya Afrika Ramadhani. Alhamdulillah sehat semua hari ini ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Hari ini kelas sudah rapi semuanya ya? Siapa hari ini yang piket? Yang piket hari ini ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kalian keluarkan alat tulis terlebih dahulu. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan Alhamdulillah. Rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Silakan Mbak Fika. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Anak-anak, kita tadi telah menyanyikan lagu wajib nasional. Yaitu tadi apa ya? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Apa yang kamu tahu tentang Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Ya, Pancasila ya. Garuda Pancasila itu lambang Pancasila. Pancasila itu ada nilai-nilai ya yang sesuai dengan Pancasila. Sebutkan contohnya. Ya, di lingkungan keluargamu. Silakan satu contohnya itu apa? Contoh singkat. Berdoa sebelum makan dan minum. Bersama siapa kalau di itu rumah? Bersama keluarga. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran pendidikan Pancasila. Bab 1, Pancasila dalam kehidupanku. Kelas C kelas berapa ya?
ada gambar itu. Gambar apa itu? Pernahkah kalian lihat gambar ini? Ya, lambang apa ini? Garuda Pancasila. Ya, terdiri dari kata panca dan sila. Ya, panca artinya apa? Sila itu jadi Pancasila artinya ya. Di dalam Pancasila itu ada simbol-simbol Pancasila. Kalau sila satu gambar apa? Sila kedua gambar. Siapa yang mau maju? Coba. Ayo Mbak Frida, sini. Bunyi Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kelima gambar padi dan kapas. Terima kasih tepuk tangan. Terus yang lagi. Laki-laki ayo. Laki-laki yang pintar. Sila kelima gambar padi dan kapas. Ya, Pak. Terima kasih tepuk tangan. Setiap simbol sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai sesuai bunyi sila tersebut. Ya, ada berbagai macam agama ya. Ya, betul. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda ya. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5. Kamu di rumah itu terdiri dari siapa saja? Ada ayah, ibu, ya. Kami sudah membahas contoh ya dan nilai-nilai sikap Pancasila ya. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 di lingkungan keluargamu ya kita terapkan. Itu contohnya apa saja? Coba tadi. Berdoa sebelum makan dan minum. Terus apa lagi? Sholat lima waktu. Yang kita sila kedua. Contohnya apa? Di rumah. Keluarga. Mencuci baju. Terus? Sudah paham ya kalian ya tadi ya? Kita contoh sikap sesuai dengan sila di lingkungan keluarga. Ya, Bu Guru membagi kelompok ya. Selanjutnya Bu Guru membagikan kelompok. Dua kelompok ya. Yang ini kelompok A ya. Yang satunya kelompok B ya. Kalau kelompok berarti harus bagaimana? Kompak ya. Ya, sesuai dengan pembagian tugasnya ya. Kelompok A dan kelompok B ya. Mengamati contoh gambar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini nanti lembar LKPD-nya kalian tulis kelompok masing-masing.
dalam kelompok masing-masing. Ya. Ini yang kelompok B. Silakan namanya ditulis dulu ya, nama kelompoknya. Ini diamati gambarnya, yang sebutkan nanti gambar. Ya, yang dibagi tulis kelompok A. Nanti gambar-gambarnya yang kelompok A ditempel ke LKPD kelompok ya. Di lingkungan keluargamu. Sudah kelompok A? Kelompok A sudah mengelompokkan gambar-gambar yang tersedia ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba tadi kelompoknya seperti ini. Lihat ya. Kelompok A. Mana sudah? Kelompok B sudah coba kelompok B. Apa tugas kalian? Ya, ini sila ketiga. Kelompok A mempresentasikan hasil LKPD-nya yang tadi sudah dikelompokkan. Silakan maju ke depan dipegang. Nah, kelompok B menanggapi hasil presentasi dari kelompok A. Silakan maju. Ya, benar atau tidak? Nanti kelompok C yang menanggapi. Ya, coba perwakilan ya. Silakan. Ya, gimana? Ya, nih. Sini. Nih, yang kelompok A ya. Yang bilang. Ini gambarnya. Dari mengelompokkan gambar-gambar. Ini yang sila ke-1, benar atau tidak? Ini ada apa saja nih? Benar atau tidak? Ada sedang ya, sudah seperti ya. Benar? Ya. Terus yang kedua, sila yang kedua, ini sedang apa? Ini ada gambar apa? Ya.
kalian sudah bisa, nanti kalian maju ke depan membacakan hasil kalian ya. Ya. Kak, gambar-gambarnya. Ayo, dilem. Tempelkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila. Ya sudah, lihat urutannya, lanjutkan yang belakang. Tuh. Menuliskan contoh. Setelah menuliskan contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, kalian maju ke depan membacakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila yang kalian tulis. Ya, bahasa, silakan maju ke depan membacakan. Ya, tadi mengurutkan. Ya, bagaimana gambarnya? Telah diurutkan. Kan? Ya. Gambar 1. Apa itu gambar 1? Musyawarah masalah keluarga. Musyawarah pembagian tugas. Menghormati pendapat orang lain. Musyawarah memilih ketua kelas. Bertanggung jawab atas kewajiban Tunjukkan masing-masing 5 ya, contoh 5. Terima kasih Basna. Nah, kemudian gambarnya sudah ya. Ini ya, Latifah sama Syifa sudah bacakan. Selamat dulu. Ya, Anton, kamu coba yang keras suaranya. Ya, udah ya, pintar-pintar semuanya. Ya sudah maju. Setelah itu turun. Nah, kasih soal evaluasi ya. Bagi soal evaluasi untuk pemahaman kalian. Ya, ready? Mama, tulis nama kalian. Jelas. Kalian benar ya. Ada 5 soal. Kalian kerjakan.
Jawab pertanyaan dari buku. Refleksi, tuliskan. Kalau jawabannya sudah paham atau belum? Tuliskan refleksi. Ya. Maka kalian sudah memahami cukup baik tentang materi yang disampaikan hari ini. Kalau sudah, ya sudah. Saya sudah cukup memahami materi. Sampai dulu. Ya. Ya, sudah ya. Belajar. Sudah ya? Nih ya. Ya, terus untuk selanjutnya kesimpulan. Ayo Mbak Afrika. Kesimpulan ya. Kita membuat kesimpulan. Ya. Untuk materi hari ini yaitu sama-sama ya. Ya, berarti Pancasila itu sebagai apa ya? Ya, sebagai dasar negara. Terdiri dari berapa sila? 5. Ada berapa simbol? 5. Ya, simbol Pancasila ada 5 ya. Setiap simbolnya itu terdapat nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan keluarga. Ya, kalian semuanya harus menerapkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Ya, nanti diterapkan ya. Untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Apakah kalian merasa senang? Pembelajaran hari ini selesai ya. Beri tepuk tangan pada kita semuanya. Untuk materi berikutnya akan membahas tentang gotong royong dan ciri khas bangsa. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ini rasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni dan Bu Ida Astuti Seberta. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Sini, saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Sini? Alhamdulillah baik juga Bu Yeni. Bagaimana kakeknya? Udah sembuh? Alhamdulillah lumayan. Oke, baik Bu Yeni. Dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yeni terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Baik Bu, saya jawab ya. Iya, monggo. Perasaan saya pertama kali mungkin bagi saya di observasi sama Bu Sini, saya merasa gugup dan merasa deg-degan seperti itu Bu. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah itu Baik. Alhamdulillah kemarin saya lihat juga observasi di pembelajaran juga jalan baik ya Bu. Selanjutnya yang saya akan tanyakan, menurut Ibu bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan atau yang kemarin dioptimalkan ya di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik. Yang saya kembangkan Bu Sini dalam tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak itu, yang pertama siswa itu mengamati contoh gambar-gambar yang sesuai dengan sikap pengamalan Pancasila, dan yang saya terapkan di PowerPoint seperti itu. Terus siswa dapat menyebutkan nama kegiatan yang sesuai dengan gambar-gambar yang sudah diamati. Lalu dari mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Saya juga membagi siswa menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Di mana kelompok A tugasnya itu mengelompokkan gambar-gambar yang sudah saya sediakan, yaitu dengan mengelompokkan gambar-gambar yang sesuai dengan sila Pancasila di lingkungan keluarga. Yang kelompok B tugasnya menyebutkan nama kegiatan dari gambar-gambar yang sudah saya sediakan. Lalu di kelompok A dan kelompok B nanti menempelkan gambar tersebut di LKPD. Terus yang kelompok A pun juga maju ke depan mempresentasikan. Yang kelompok B menanggapi dari presentasi kelompok A. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu tadi adalah siswa mengamati gambar-gambar, terus lagi PowerPoint ya gambar, terus ada pembagian kelompok yang tadi Ibu lakukan, terus ada lomba LKPD juga ya. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan atau pengoptimalisasian yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Baik, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyak masih ada kekurangan. Alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Namun menurut Ibu kendala apa sih yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran? Ya, Bu. Kendala yang saya hadapi itu kemarin adalah masih ada anak yang kurang aktif dalam kelompoknya, dan juga sulit dalam saya manajemen waktu. Oke, tadi kendalanya yang terjadi itu adalah menurut Ibu itu ada siswa yang kurang aktif, juga terkendala dalam manajemen waktu ya. Jadi itu apakah penyebab hal tersebut? Dari anak yang kurang aktif tersebut saya bertanya itu ternyata belum sarapan, jadi menyebabkan ya anak sehingga anak mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan yang manajemen waktunya pun juga
saya sulit membagi karena tidak terasa sudah bel istilah. Iya. Nah, dengan adanya kendala-kendala yang tadi Ibu Yeni saya ungkapkan, terus menurut Ibu Yeni solusi apa yang bisa Ibu Yeni lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dari anak yang kurang aktif tersebut, mungkin saya nanti waktu pulang sekolah seperti itu nanti saya ada menyampaikan kepada Mengingatkan ya. kalau mau sebelum berangkat ke sekolah itu sampaikan terlebih dahulu supaya nanti tidak lapar dan mengganggu, tentunya kan mengganggu konsentrasi belajar anak tersebut. Terus yang manajemen waktu tersebut nanti saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu tersebut. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali siswa tersebut akan pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya Bu. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan Ibu Yeni. Jadi kalau boleh saya tahu apa nih yang Ibu Yeni mau lakukan setelah rencana tersebut? Lebih baik tentunya lebih cepat tentunya lebih baik ya. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan meningkatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik. Oke, baik sekali Ibu Yeni. Nah, jadi apa yang tadi Ibu Yeni lakukan itu adalah sesuatu yang sudah bagus menurut saya dan jawaban-jawabannya juga sangat baik. Jadi semoga rencana Ibu Yeni tadi itu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan Ibu Yeni. Baik, mungkin dari Ibu Ida akan memberikan umpan balik Bu. Baik Bu, Silahkan Ibu Ida. terima kasih Bu Wasrini, Bu Yeni atas kesempatannya. Setelah tadi saya menyimak di percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Wasrini dan Bu Yeni, saya sudah bisa menilai bahwa percakapan ini sudah mengandung unsur atau alur tirta. Bu Wasrini sudah bisa menggali potensi dari Bu Yeni sehingga Bu Yeni bisa berefleksi secara mandiri tentang yang akan ditingkatkan pada pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin. Tadi saya menangkap bahwa ada beberapa siswa yang kurang aktif dan salah satu faktornya adalah karena belum sarapan. Dan Bu Yeni ini sudah punya rencana pengembangan atau rencana perbaikan ke depannya, yaitu akan mengingatkan siswa dan yang kedua tentang manajemen waktu pembelajaran. Bu Yeni juga sudah akan membuat plot waktu tiap-tiap kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Itu juga sudah akan segera dilakukan, sudah baik sekali. Jadi Bu Wasrini sebagai coach dan Bu Yeni sebagai coach sudah terjalin kemitraan, sudah terjalin kemitraan, bisa mengalir dengan santai dan tidak ada tinggi rendah, istilahnya seperti itu. Mungkin itu Bu Wasrini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk bisa mendampingi dan memberikan umpan balik. Terima kasih kembali Bu Tuti, Bu Yeni untuk waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi seorang coach dan Ibu Ida sudah sudah mendampingi saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit nih Bu Yeni. Mohon maaf jika ada tutur kata saya atau saya mengganggu aktivitas Bu Yeni yang sedang kurang enak badan, tapi masih bisa memberikan kesempatan untuk melakukan tugas saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Yeni. Sama-sama. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.